Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi penulis iseng-iseng lihat berita soal etanol, yaitu berita pemerintah mewajibkan bensin yang dijual di Indonesia itu harus beretanol. Katanya itu adalah demi kemandirian energi. Jadi biar pemerintah nggak perlu lagi impor bahan bakar. Terus katanya juga bensinnya jadi lebih ramah lingkungan. Omong kosong, bohong itu. Soal kemandirian energi, penulis itu lihat-lihat yang terjadi di dunia etanol bagaimana. Yang terjadi adalah pemerintah jadi kemudian mencabut pembatasan impor etanol. Dan kelasnya adalah kelas untuk penggunaan etanol sebagai bahan bakar. Yang penulis tangkap seperti itu. Kemudian penulis juga lihat kemarin buat artikel untuk Kupas Motor ya, atas request pembaca. Nemu artikel bahwa kapasitas produksi etanol kita itu nggak bakalan mencukupi kalau E10 diterapkan. Kita bilang E10 ya, bukan E100, tapi E10. Jadi cuma untuk yang 10% saja produksi lokal itu tidak mencukupi. Nah, ini jadi kemudian menjawab mengapa kok sekarang jadi tidak ada lagi izin atau pembatasan impor untuk etanol. Pembukaan batasan impor untuk etanol ini juga terjadinya tahun ini ya. Bukan tahun lalu atau tahun kapan, tapi tahun ini. Jadi jelas ya bahwa yang namanya impor etanol itu pasti terjadi kalau bahan bakar diwajibkan mengandung 10% etanol. Jadi omong kosong ya, diomong kemandirian energi, karena ya tetap nanti ada etanol, yang terjadi adalah impor etanol. Yang tentu saja kalau ada di tangan Pertamina, yang terjadi adalah tender busuk ya. Tender yang ya beli barang buruk dengan harga mahal. Jadi ya bakal rugi ya. Mungkin kalau di berita-berita itu disebut pemerintah rugi, tapi sebenarnya yang paling rugi adalah masyarakat. Karena masyarakat yang jadi harus menanggung. Karena ya korupsi dari Pertamina terhadap impor bahan bakar menyebabkan harga bahan bakar di Indonesia ini jadi tinggi. Walau mungkin ada katanya subsidi, tapi kan Pertamax enggak disubsidi. Pertalite juga katanya disubsidi. Katanya harga Pertalite adalah 11.700. Padahal dulu Vivo itu mampu jual sampai 9.500. Kemudian ya harganya dinaikkan 10.500 karena yo gak pingin regane terlalu murah. Vivo bisa seperti itu. Kenapa Pertamina nggak mampu? Kalau kita lihat harga bensin regulernya Shell ya, yang dilarang dijual di dekat daerah penulis ini, harganya juga termasuk murah juga.
Jadi jelas ya bahwa harga Pertalite yang disubsidi sebesar 1.700 dari harga 10.000 itu, uangnya larinya ke koruptor, ke yang ngurusi tender-tender itu, yang ngurusi pengadaan bahan bakarnya, yang mengurusi bagian campuran-campurannya. Korupsi yang luar biasa membuat harga bensin jadi naik tinggi. Harganya jadi 11.700. Padahal ya swasta mampu menghadirkan dengan 10.500. Itu pun karena dipaksa harganya nggak boleh lebih murah daripada Pertalite. Loh, entah kenapa kok nggak boleh lebih murah gitu. Terus kayaknya tahun depan Pertalite bakal dihapus. Kenapa dihapus? Ya pastinya adalah untuk membuat para koruptor ini masih tetap ada pemasukannya. Karena kalau Pertalite murni gak bisa main-main mereka. Ya mungkin bisa lah, tapi kayaknya para koruptor lebih fokus ke bensin Pertamax-nya. Pertamax jadi sapi perah dari Pertamina. Sapi perahnya masyarakat tentunya. Gunanya ya untuk menguras uang masyarakat biar lari ke kantongnya koruptor. Nah, balik lagi lah ya. Soal emisi. Katanya kalau misalnya etanol itu polusinya lebih sedikit. Itu omong kosong ya. Yang namanya mesin bakar ya pasti ada polusinya. Yang berkurang mungkin misalnya sulfurnya. Ya belum tentu juga sih ya, kalau sorry bukan sulfur ya. Karena di etanol pun kayaknya ada kandungan sulfur juga. Yang berkurang itu kalau nggak salah yang CH ya. Polusi CH-nya berkurang. CO-nya juga kalau nggak salah berkurang. Nah, yang nambah itu adalah NOx, setahu penulis gitu. NOx-nya, NOx ya. Jadi gas NOx-nya ini nambah, seingat penulis begitu. Jadi kalau dibilang lebih ramah lingkungan, ya enggak juga. Nah, apalagi ya, karena kendaraan-kendaraan di Indonesia mayoritas itu tidak dirancang untuk bisa merubah AFR. Yang terjadi adalah terlalu kering AFR-nya. Terlalu kering ini banyak faktornya yang efek sampingnya, yaitu jadi lebih pelan, jadi lebih enggak efisien, lebih boros. Karena lebih boros, ya nggak ramah lingkungan dong. Karena kan butuhnya adalah kendaraan yang ramah lingkungan. Kendaraan ramah lingkungan itu apa cirinya? Irit. Tapi setelah dipakai Pertalite yang terjadi adalah jadi boros, jadi nggak tepat AFR-nya. Ya, Fitra Eri sendiri sudah ngomong ya bahwa kalau kendaraan pakai etanol jadi lebih lemah. Itu lebih lemahnya karena kendaraannya tidak dirancang untuk bisa beradaptasi dengan etanol. Karena kalau untuk yang bisa beradaptasi, maka kalau pakai etanol itu tenaga justru nambah. Kenapa nambah? Karena dengan etanol ini ya, timing pengapian bisa lebih dimajukan. Terus yang lain-lain juga disesuaikan ya. AFR tentu dibuat lebih kaya, lebih banyak bahan bakarnya, tentu lebih boros. Secara konsumsi bahan bakar akan lebih boros karena ya bensinnya diakei. Tapi biasanya tenaga itu nambah kalau memang kendaraannya itu
sudah dirancang untuk bisa beradaptasi dengan bensin yang mengandung etanol. Jadi ada berita-berita di mana Koenigsegg pakai E85 tenaganya bisa 1100 berapa gitu ya. Mengapa bisa begitu? Ya karena dia sudah bisa beradaptasi. Ada contoh ya di motor Honda CG 150, motor lama. Karena di Brazil itu pakai etanol itu sudah lama. E100, E85, bahkan juga ya E15 ya. Orang ngisi bensin saya nangis. Motornya beradaptasi dengan kalau mendeteksi etanolnya sedikit, maka AFR-nya dibuat kering, lebih kering. Kalau etanolnya banyak, AFR dibuat kaya. Dan di situ juga terlihat bahwa kalau menggunakan bahan bakar etanol, konsumsi bahan bakar jadi lebih boros, tapi tenaga meningkat. Nah ini karena kendaraannya sudah disesuaikan, sudah bisa secara otomatis beradaptasi dengan kandungan etanol. Nah kendaraan-kendaraan yang sekarang ini ada di Indonesia sepertinya nggak punya kemampuan seperti itu. Sehingga begitu dikasih bahan bakar yang ada etanolnya, bensin yang ada etanol, yang terjadi adalah tenaga berkurang, lebih boros, mesin lebih panas. Dan tentu ada kendaraan-kendaraan yang juga sensitif terhadap etanol. Salah satunya NMAX. NMAX ini rawan sekali berebet kalau kena bensin beretanol. Penulis secara nggak sengaja kemarin juga nemu ya. Ternyata ya yang mengalami penyakit karena Pertamax nggak cuma motor penulis toh. Jadi di situ ada berita bahwa pemilik NMAX motornya jadi nyendat-nyendat. Kalau digas serasa hilang, terus muncul lagi, serasa hilang, muncul lagi. Kalau ingin tahu demonya kayak gimana, bisa lihat video penulis tentang Pertamax Green 95 ya. Jadi penulis pernah nyoba bensin Pertamax Green 95 dan itu motornya jadi nyendat-nyendat. Jadi digas ya, saya demokan dulu ya. Demonya ya, kalau motor normal digas full gini ya, kan lari terus ya, makin kencang, jadi makin cepat gitu ya. Nah ketika penulis pakai Pertamax Green 95, yang terjadi adalah jadi hilang tenaganya, hilang tenaganya, hilang tenaganya. Jadi ada tenaga hilang, ada tenaga hilang, ada tenaga hilang. Gitu ya. Jadi motor itu nyendal-nyendal. Motor itu kalau ya apa ya, dulu zaman Vespa itu kan ada tombol kill switch ya. Jadi itu ibaratnya ya gaspol, terus kill switch-nya itu ditekan. Gaspol, terus kill switch-nya itu ditekan secara periodik. Ditekan lepas, tekan lepas, tekan lepas gitu ya. Jadi bunyinya tat, 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 tat gitu. Jadinya nyendal-nyendal seperti itu. Itu kalau istilahnya Google adalah vapor lock. Terjadi karena ya uap dari etanolnya terlalu kuat sehingga menyumbat saluran pembakarannya. Entah kenapa kok contohnya NMAX ya, dan penulis sendiri juga mengalami seperti itu tapi ketika pakai Pertamax Green 95. Sebelumnya
penulis lama pakai Pertalite terus pakai Pertamax lagi. Penulis memutuskan nggak bakal pakai Pertamax karena ya merasakan sendatan tersebut, ada nyendal gitu ya, jadi mesin nggak lancar, nggak bisa betul-betul jalan normal. Walau memang nggak separah ketika pakai Pertamax Green 95. Jadi terjadinya mungkin cuma ya dalam sekali perjalanan mungkin cuma 10 kali 20 kali ya, karena kalau Pertamax Green itu terusan. Tapi tetap ya menulis merasa ini jelas motor penulis ini nggak cocok pakai Pertamax ya sekarang. Jadi nanti kalau semua bahan bakar wajib pakai etanol, rasanya bakal banyak orang yang kena penyakit ya, mungkin di motor-motor Yamaha yang 150. Kalau Honda 160 penulis nggak tahu, tapi mungkin penyakitnya beda lagi. Mungkin mesin jadi panas sekali ya, bakal banyak motor Honda yang kena faktor pendinginan, yang problem di pendinginannya. Karena setahu penulis motor Honda itu setelannya adalah setelan super irit. Kalau ECU-nya nggak bisa beradaptasi dengan etanol, atau malah makin kering karena kandungan oksigennya makin banyak, ya yang terjadi adalah rusak mesinnya. Yombo lagi lah, penulis nggak tahu reaksi ECU bagaimana. Juga penulis belum pernah dengar ada orang dari pemilik Honda 160 yang pakai Pertamax Green 95. Tapi ya kayaknya bakal ada masalah juga. Belum lagi soal fuel dilution. Jadi kandungan etanol itu memperparah fuel dilution. Penulis tahunya ini dari channelnya The Motor Oil Geek, ketika dia membahas crosshatch. Dia itu ngomong bahwa salah satu metode untuk mengurangi fuel dilution adalah dengan memperdalam guratan pada crosshatch pada silinder. Nah ini artinya silinder-silinder yang mulus nggak ada crosshatchnya, ya sepertinya dari merek Honda atau Yamaha, terutama Yamaha yang 155 terakhir ya, karena sekarang sudah mirror finish, sudah dibuat lebih gilap alias gak ono guratane sama sekali, nggak ada tempat nyantolnya oli di silinder. Nah yang terjadi adalah fuel dilution. Fuel dilution sendiri juga merupakan penyakit yang banyak terjadi di motor Honda 160. Ada berapa banyak orang yang ngomong kalau pakai Pertamax fuel dilutionnya parah. Dan ini adalah di akhir-akhir ini. Coba lihat grupnya Honda, siapa yang suka pakai Pertamax gitu. Pakai Pertamax turbo pun fuel dilution. Fuel dilution itu katanya paling minim kalau pakai sel super. Pakai V-Power pun katanya lebih mendingan. Nah sekarang V-Power hilang, sel super pun hilang, karena sudah mencapai kuota sama pemerintah. Swasta nggak boleh jualan bensin banyak-banyak, disuruh pakai dari Pertamina biar uang koruptornya makin banyak. Karena pemerintah nggak pingin masyarakat itu bisa beli ke swasta. Karena kalau beli ke swasta, korupsinya dari mana nanti, ya kan? Terus satu lagi yang soal aditif. Katanya kalau campur etanol harus campuri aditif tertentu. Penulis nggak ngerti ya kenapa kok Mitra Eri itu ngomong seperti itu. Dia lihat kasusnya dari mana gitu. Karena di negara-negara maju
yang namanya pemakaian etanol itu tetap saja membawa keluhan. Banyak juga keluhannya. Coba kalau ingin tahu, Google aja lah. Taksi driver protes E5 di Inggris. Mungkin tepatnya in London. Taksi drivers protes E5 in England, in London. Cari aja yang berita kayak gitu. Nanti bakal ada berita-berita keluhan-keluhan dari pengendara-pengendara yang menggunakan E5. E5 itu adalah bensin yang mengandung 5% etanol. Juga soal E10 ada juga keluhan-keluhannya. Kita bisa cari itu. Jadi kalau kita terakhir ngomong soal aditif macam-macam, lah buktinya di negara maju juga sama, ada problem. Tapi terus terang ya, terus terang, kalau ya nanti penulis mau nggak mau harus pakai bensin beretanol, maka penulis itu akan melakukan dua pendekatan. Yang satu, pakai aditif minyak samin Caponta ya, pakai rasio mungkin nggak terlalu banyak lah, 1 ml per liter. Pakai 3 ml per liter pun sebenarnya oke, bahkan 5 ml per liter pun oke sih ya. Tapi nggak usah banyak-banyak kayaknya, 1 ml per liter saja sudah cukup. Kalau hitungan kasar-kasarannya, full tanknya NMAX yang 6,6 liter ini, penulis pakai seukuran jari kelingking. Minyak samin Capontanya ukurannya seukuran jari kelingking ini. Jadi penulis sudah pernah praktekkan itu pada waktu pakai Pertamax Green 95. Motor yang asalnya nyendal-nyendal jadi normal lagi. Entah apakah yang dimaksud dengan filter air itu adalah minyak samin Caponta atau enggak. Tapi ya, kalau penulis pakai itu. Solusi lain kalau misalnya terusan ya, kalau takut tangki itu ada anunya, ada airnya, karena penulis nggak pernah pakai bahan bakarnya sampai betul-betul habis, maka penulis bakal melakukan ngocok dulu. Bensin penulis keluarkan dari tangki, taruh di botol, botolnya sudah ada airnya, terus dikocok-kocok, nunggu etanolnya misah. Nanti ya penulis masukkan lagi bensinnya ke tangki. Seperti itu, dua itu. Tapi yang jelas pemerintah itu jelas jahat ya. Kenapa maksa pakai bensin etanol? Dari sisi lingkungan nggak makin bersih, cuma omong kosong. Dari sisi impor-imporan juga bakal masih tetap impor. Omong kosong bahwa pakai bensin beretanol itu menyebabkan kemandirian energi. Karena apa? Yang produksi etanol dalam negeri itu pun kapasitasnya gak cukup. Padahal itu hitungannya 10%. Belum kalau 100%. Dan jelas banyak kendaraan-kendaraan yang nggak siap pakai E10. Karena dari pabriknya mereka nggak riset, nggak melakukan uji E10-nya. Dan bisa jadi E10-nya Indonesia bakal beda dari E10-nya luar negeri. Harga etanol sendiri pun tidak murah. Bisa jadi harga bahan bakarnya tetap mahal. Nah, kenapa terus masyarakat nggak boleh beli yang bensin Pertalite? Ya lepaskanlah wes subsidi wes. Nggak usah Pertalite disubsidi.
Tapi ya juga swasta juga harus dibolehkan menjual bahan bakar RON 90, karena secara resmi pun kita bisa lihat harga bensin Shell RON 90 di websitenya. Kenapa kok nggak dijual? Kenapa kok cuma Vivo? Vivo pun akhirnya sekarang dilarang. Kenapa dilarang? Tentu ya tujuannya adalah untuk memperkaya koruptor. Ya itu pendapat penulis. Ya sudah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.